Hadirin yang kami hormati, lagu Aubade Garuda Pancasila. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Upacara peringatan
Hari lahir Pancasila tahun 2025 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih, masing-masing komandan pasukan samping kanan barisan. Kerjakan! Siapkan sahur. Baik. Istirahat di tempat. Baik. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Wakil Bupati Kota Waringin Barat selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Siap. Baik. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Hei! Tegak senjata. Hei! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran sang merah putih. Pasang sahur. Hei! Langkah tegap maju. Tegak.
Langkah, tegap, maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Teruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Hei! Tegak senjata. Hei!
Jangan kau. Ke belakang. Jalan. Teruskan. Lurus. Pada. Down. Merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik. Kanan. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Balik. Kanan kiri. Gerak. Tutup barisan. Jalan. Henti. Gerak. 2 kali belok kanan. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Langkah tegap maju. Tak. Lepas, salur. Baik. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Undangan dan peserta upacara yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala jenak sembari berdoa semoga perumus pejuang ideologi Pancasila mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pasang salur. Gerak. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Lepas salur. Gerak. Hadirin dan tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan wujudkan suatu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Baik. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini 1 Juni 2025, saya akan membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 1 Juni 2025, kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya,
dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Pertanyaannya, mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kerakyatan, dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga negara yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas tanpa nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoax, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara,
dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarus utamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua itu bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia, bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Selesai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, dalam suasana yang khidmat ini, kami memanjatkan doa kepadamu, kami memohon kepadamu, curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada para pahlawan yang telah mendahului kami. Limpahkanlah pahala atas pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah amal ibadah dan jasa mereka. Jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau ridhoi. Dekatkanlah mereka kepadamu, ya Allah, dan dekatkan pula hati kami dengan semangat juang mereka dalam merumuskan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa dan memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Ya Allah, Tuhan yang maha pemersatu, jadikanlah hari lahir Pancasila ini sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karuniamu kepada kami. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami menjadi bangsa yang beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Ya Allah, jadikanlah negara kami sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha mencintai, jadikanlah kami sebagai insan yang saling bertoleransi dan menghargai sesama anak bangsa, menjaga kedamaian untuk meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Ajarkan kami untuk menghargai kebinekaan dan memahami perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun dan maha pengabul segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru kami, para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkaulah maha pengampun dan pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, pasukan dapat dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Hei! Tegak senjata. Hei! Dimohon dengan hormat kepada Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Masing-masing komandan pasukan setelah ini sesuaikan dengan kegiatan berikutnya. Kerjakan.